Semoga akhir pekan yang menyenangkan. Kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhangat, polemik Sindo Trijenator bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Kita akan membahas topik senjakala KPK. Kita tahu ini beberapa minggu terakhir, terutama minggu terakhir ini makin kencang pembahasan mengenai revisi UU KPK. Kita melihat apakah ini adalah senjakala KPK ketika akhirnya KPK kekuatannya terus berkurang dan juga selalu menjadi sorotan dari publik. Sebelumnya kami juga ingin menyapa pendengar kami di Sindo TJFM 103,4 di Mandailing Natal, Horas. Selamat mendengarkan Sindo TJFM, selamat bergabung dengan jaringan kami. Semoga bisa terus kami bisa memberikan informasi bagi saudara-saudara kami di Mandailing Natal, Mauliate. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Setelah itu kita tentunya langsung masuk ke diskusi kita. Seperti biasa, kita menghadirkan 5 pembicara di sini. 3 pembicara sudah hadir bersama kami dan 2 sedang dalam perjalanan untuk bergabung ke Warung Daun di sini. Yang pertama saya akan menyapa Bang Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI dan juga anggota DPR dari Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi kepada seluruh pendengar Sindo Wijaya. Ya. Terima kasih Bang Supratman. Dan selanjutnya saya ingin menyapa Pak Abdullah Hamadwa. Beliau ini adalah mantan penasihat KPK. Tentunya kita juga sudah familiar dengan beliau ini. Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi Mas, selamat pagi pendengar. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Selanjutnya saya akan menyapa Bung Julius Ibrani, Direktur Hukum YLBHI. Selamat pagi Bung Julius. Ya. Selamat pagi Mas. Dan kita juga masih menunggu 2 pembicara yang lain. Tentunya kita juga pastilah menghadirkan KPK. Kita masih menunggu Wakil Ketua KPK Pak Saud Sitomorang, dan juga kita masih menunggu 1 pembicara lagi, yaitu pakar hukum Pak Saiful Bahri. Saya pertama ke Bang Supratman dulu, Pak. Revisi UU KPK ini kita tahu apa posisi di balik, di ketua di balik, tapi posisinya di sini apa menentang dengan keras. Abang dan juga partai Abang Gerindra menentang dengan keras masalah revisi UU KPK ini. Sebenarnya bagaimana posisinya, Bang? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran saya di sini tentu mewakili 2 hal sekaligus. Yang pertama adalah kebetulan saya dipercayakan menjadi Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua tentu sebagai kader Partai Gerindra yang punya sikap fraksi lewat arahan Ketua Umum, yakni Bapak Haji Prabowo Subianto terhadap sikap Partai Gerindra di dalam rencana revisi Undang-Undang KPK ini. Yang pertama ingin saya jelaskan bahwa di dalam sidang Badan Legislasi kemarin dalam rangka membahas harmonisasi, pemantapan, pembulatan dan lain sebagainya terhadap usulan revisi Undang-Undang KPK, di dalamnya kita sudah mendengar pengusul dari revisi Undang-Undang KPK ini yang berasal dari 45 anggota DPR sebagai pengusul yang terdiri dari 6 fraksi. Di dalam suasana rapat kemarin seharusnya itu sudah dijadwalkan untuk membentuk panitia kerja harmonisasi revisi Undang-Undang KPK. Tetapi waktu saya memimpin rapat Badan Legislasi kemarin, saya sampaikan juga, dan ini juga didukung oleh beberapa anggota walaupun bukan sikap resmi fraksinya. Pertama, kita ingin mendengar lebih dulu secara lebih dalam tentang apakah memang ada urgensi terhadap revisi Undang-Undang KPK itu. Secara pribadi saya katakan, sekalipun kita memberi apresiasi yang tinggi kepada KPK saat ini, tentu kita juga mencatat beberapa titik-titik lemah yang pernah ada di dalam KPK. Itu wajar, karena nggak mungkin ada satu institusi yang bisa sesempurna itu. Saya yakin pasti ada titik-titik kelemahan. Saya ingin menggambarkan bahwa titik-titik kelemahan itu saya tidak tahu bukan berdasarkan faktor keadilan masyarakat secara orang-perorangan, tetapi ini fakta bahwa terjadi kelemahan-kelemahan dan itu tidak diatur di dalam Undang-Undang KPK saat ini. 1. Kasus Pak Budi Gunawan yang dibenarkan di dalam pra-peradilan, sampai sekarang kita nggak tahu penyelesaian kasusnya setelah ada
putusan pra-peradilan itu seperti apa. Itu satu, itu problem hukum dan ini harus dijawab oleh KPK. Itu pula juga harus dijawab dalam undang-undang KPK sendiri. Yang kedua, kita ingat pada kejadian yang lalu ada kejadian bocornya sprinting. Saya tidak tahu benar atau tidak, tetapi setidak-tidaknya media itu memberitakan. Yang terakhir, kalau tidak salah, ada kasus terhadap, kalau tidak salah, dilakukan eksaminasi terhadap putusan yang menyangkut kasus mantan sekjen Partai Nasdem. Kita tidak tahu bersama sampai sekarang sejauh mana hasil eksaminasi itu, apakah sudah diungkap atau tidak. Tetapi dengan dilakukan eksaminasi, berarti kan ada problem di sana. Nah, ini problem. Tetapi saya beranggapan dan kami fraksi Partai Gerindra beranggapan bukan berarti dengan adanya kelemahan-kelemahan yang didapat ini kemudian harus kita melakukan revisi undang-undang KPK. Dan inilah sikap resmi fraksi Partai Gerindra. Kenapa ini kami nyatakan seperti itu? Pertama, kita mengkhawatirkan kalau dilakukan revisi, sekalipun sudah ada katakanlah pembicaraan antara pemerintah dan lain sebagainya, bahwa hanya menyangkut 4 poin, yakni Dewan Pengawas, adanya SP3, penyidik independen, dan penyadapan. Kami beranggapan bahwa tidak ada jaminan kalau kemudian dilakukan revisi berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada di KPK itu, kemudian ini tidak merembet kemana-mana. DPR ini lembaga politik. Dari kami berjuang mati-matian satu fraksi, katakanlah mungkin bisa berdua kalau tetap bersama-sama dengan PKS, kami bisa buat apa dengan jumlah anggota 100 dari 560 anggota DPR. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman koalisi masyarakat sipil, LDH, ICW dan lain sebagainya, ini harus bersama-sama kita berjuang. Jangan biarkan kami Partai Gerindra berjuang sendiri dalam rangka untuk mempertahankan kelembagaan KPK seperti yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu ingin saya sampaikan satu hal. Juga ini menjadi saran, sayangnya Pak Saud Situmorang belum hadir. Kita tahu bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini sudah luar biasa. Tindak pidana korupsi, saya katakan ini kejahatan kemanusiaan. Saya bukan berarti berbicara seperti ini bahwa saya juga bersih, tidak. Masa lalu saya juga tidak bersih-bersih amat. Walaupun saya yakin bahwa sampai hari ini saya tidak pernah mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan sistem keuangan negara. Tetapi apakah saya bersih atau tidak, saya tidak yakin. Tetapi keinginan dan niat kita bersama untuk memperbaiki Republik ini harus selalu terpatri dalam diri kita. Nah, ini sikap yang harus kita dorong. Kenapa kita dorong? Supaya jangan dulu melakukan revisi terhadap undang-undang KPK. Nah, ada satu usul saya supaya ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik. Yang pertama, KPK harus melakukan kajian terhadap sistem pendanaan partai politik di Indonesia. KPK harus melakukan kajian bersama dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil. Kalau kemudian nanti sistem pendanaan partai politik dalam arti kata KPK bisa mengeluarkan rekomendasi terhadap sistem keuangan pendanaan partai politik, saya yakin ke depan ini bisa akan mengurangi sikap perilaku korup itu di minimal di lembaga-lembaga partai politik. Nah, tapi yang paling penting satu hal, bahwa dengan sikap fraksi-fraksi yang ada di DPR terhadap perubahan revisi ini, itu sebenarnya mudah untuk kita baca. Bahwa bagi yang setuju itu adalah sikap dari masing-masing ketua umum partai politik. Yang tidak setuju itu sikap dari ketua umum partai politiknya. Nah, teman-teman media dan masyarakat seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa menilai mana yang betul-betul terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, mana yang tidak. Itu mungkin sebagai penanda. Ini jadi dalam revisi KPK ini menurut Abang langsung pembelahan mana yang setuju revisi itu yang tidak pro pemberantasan korupsi dan yang tidak setuju itu yang pro pemberantasan korupsi. Saya serahkan penilaiannya kepada masyarakat dan teman-teman media. Tetapi ada satu hal, kita kembali dulu. Kalaupun benar bahwa ada 4 hal yang sudah diusulkan untuk dilakukan perubahan, yang pertama adalah pembentukan Dewan Pengawas. Kemudian yang kedua penyadapan. Ini terutama menyangkut penyadapan. Sikap fraksi Partai Gerindra jelas Pak, kalau menyangkut penyadapan.
saya malah fraksi kami mengusulkan supaya semua pejabat publik begitu dia dilantik, dia harus diumumkan, bahkan wajib untuk disadap. Oke, ini resmi dari Gerindra. Itu resmi dari Gerindra sudah kita. Jadi nggak perlu lagi ada soal izin ke sana kemari, sudah wajib disadap, diumumkan. Jadi makanya saya katakan, saya menggunakan nomor telepon yang satu, bukan berarti kemudian sikap ini tidak bisa menimpa. Semua orang bisa hilang. Tetapi dalam rangka memperbaiki sistem tata kelolaan pemerintahan, terutama dari sisi keuangan negara, ini harus dilakukan, harus ada keberanian. Nah, oleh karena itu, saya tidak setuju, dan fraksi Partai Gerindra tidak setuju kalau kemudian penyadapan itu harus meminta izin pengadilan, kembali sama dengan KUHP dan lain sebagainya. Kalaupun terjadi, sebenarnya ada satu hal yang kemudian ini menjadi sikap kami, tetapi seandainya betul-betul itu bisa hanya dilakukan dari sisi terbatas, yakni tentang penyidik independen. Kami tetap beranggapan bahwa penyidik dari polisi, kemudian kejaksaan dan PPNS itu ini bisa dilakukan oleh di KPK. Kemudian ini sebenarnya juga ada langkah taktis, Pak Abdullah. Saya ingin sampaikan langkah taktis adalah, kan ini KPK menjadi trigger mekanisme dari sistem pemberantasan tindak pidana korupsi kita. Nah, oleh karena itu sistem kelembagaan, kemudian kerjasama supervisi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang ada, saya mengusulkan satu hal, Pak Abdullah. Mungkin ini bisa disampaikan di internal KPK nanti. Kalau kemudian ini kan perselisihan sekarang, kita harus tahu bahwa ada problem antara kepolisian, KPK dan kejaksaan, terutama menyangkut kehadiran penyidik independen. Nah, buat kebutuhan KPK sebagai sebuah institusi, menurut saya tidak ada salahnya kalau kemudian keterbatasan sumber daya penyidik yang ada di KPK sekarang itu kalau kemudian dilakukan hubungan yang baik terhadap penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi itu dilakukan secara baik antara kepolisian dan KPK, itu akan bisa lebih maksimal, Pak. Contoh yang tidak pernah terjadi selama ini, dan itu adalah terjadi seakan-akan ada perang yang cukup sengit antara KPK dan kepolisian dan kejaksaan karena tidak adanya koordinasi yang bagus di antara ketiga lembaga ini. Maksud saya adalah kita berharap betul nanti ke depan penanganan kasus yang ada di KPK, katakanlah ada operasi tangkap tangan, kemudian itu terjadi di daerah, ya sudahlah untuk sementara karena ini dilakukan, tapi KPK boleh menyerahkan itu kepada pihak kepolisian yang daerah, sehingga pembiayaan harus mendatangkan saksi ke Jakarta dan lain sebagainya ini bisa diadili dan sekaligus membantu hubungan yang baik dengan penyidik yang ada di daerah. Itu usul saya. Ini berbeda Bang, ya, itu harus dilakukan. Kalau tidak, kemudian masing-masing berjalan sendiri-sendiri, saya khawatir kita hanya menjadi sebuah negara yang pada akhirnya hanya berdiskusi kemudian tidak bisa memberi hasil yang maksimal. Oke, profesional itu menarik sekali tadi. Jadi intinya ini Bang ya, KPK ini memang ada beberapa kekurangannya, tapi khawatir kalau di DPR karena ini urusannya politik bisa belok kemana-mana. Oke, profesional itu Jaya, kita akan bahas itu setelah jeda berikut. Mau dengar skripsi kami?